Kepada Pak Bupati, kita minta pembatalan pengukuhan IP3 Kabupaten Malang yang telah nyata-nyata mengambil alih hak-hak dari ulu-ulu fak yang ada. Pada Pak Bupati mohon dan realisasikan pelaksanaan. Dan tiga, karena aset-aset yang ada di Pemalang atau ulu-ulu fak sendiri banyak terambil alih. Ini kenapa? Karena Pak Bupati telah mengukuhkan dari IP3 itu sendiri, sehingga aset-aset ulu Pak banyak yang tercaplok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pak Bupati harus bertanggung jawab atas bilangnya aset-aset kami yang telah dicaplok atau diambil alih oleh oknum-oknum yang ada. Maka kepada KPK kebetulan hari ini ada samaan untuk ditelusuri karena nilainya satu tempat saja 3 miliar setengah. Satu tempat saja 3 miliar setengah. Ini ada sampai 5 titik. Dari pengukuhan IP3 karena IP3 itu sendiri tidak sah menurut peraturan yang ada. Efek dari pengukuhan Pak Bupati sehingga banyak aset-aset ulu yang telah dicaplok atau hilang oleh oknum-oknum dari IP3. Dan kepada KPK mohon ditelusuri karena hak-hak dari kami nilainya luar biasa 1,3 miliar setengah. Kepada ulu, halo untuk mendekat sini. Masuk. Pak, parkir sini nggak apa-apa. Saya mau dulu untuk ke sini. Mari kita selamatkan aset-aset kita yang berupa bengkok ulu Pak. Tidak boleh diganti dengan nama yang lain atau tidak bisa dimiliki oleh lembaga yang lain. Tetap bengkok ulu Pak, tetap berbunyi bengkok ulu Pak. Tidak boleh dimiliki oleh instansi yang lain. Karena bengkok tersebut bukan pemberian dari Pemda, bukan pemberian dari Bondowoso. Itu mutlak warisan leluhur dari nenek moyang kita. Apa nih? Mari kita. Nanti datanya ada. Kalau saya Pak. Ya. Nanti. Baik, kita teruskan. Kita bentangkan hak-hak kita yang tidak perlu kita dizalimi. Maka kuatkanlah milik kita, tapi bukan milik secara pribadi. Karena itu adalah hasil warisan dari leluhur kami. Sehingga tetap kita pertahankan. Kepada pihak yang berwajib, betul atau tidak. Maka dari itu kami Ulufat tetap akan mempertahankan hak-hak kita selama kita masih bisa bekerja. Karena bentuk kita adalah bentuk kelembagaan, sehingga kita tidak bisa dibatasi dengan umur. Adanya mau, tidak mau, atau mampu dan tidak mampu. Kalau kau masih muda, tidak mampu, bagaimana rekan-rekan? Dihentikan. Masih sudah tua, masih bisa bekerja, pertahankan. Itulah lembaga. Maka dari itu, upah kita yang berupa bengkok tetap kita miliki
dengan nama, maka bengkok ululufat belakangnya wermut. Bukankah begitu Bapak? Maka dari itu perlu kita pertahankan sampai kapanpun, karena ulufat adalah hasil turunan dari leluhur kami, sehingga kami sebagai penerus perjuangan untuk bisa mempertahankan. Bagaimana hasil pertemuan tadi, Mas? Ya, alhamdulillah tuntutan kami semuanya diapresiasi dari pihak terkait termasuk Komisi Irigasi dan yang berkaitan dengan nanti disampaikan ke Pak Bupati tentang tadi yang pengukuhan kita minta dibatalkan. Ini lagi dikaji dulu kajian hukumnya nanti seperti apa. Tetap kita endingnya minta dibubarkan karena berangkatnya itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku itu apa? Dari Perda dan Perbuknya. Perda nomor 16 tahun 2017 yaitu diatur di pasal 17 tentang P3A. Tadi kalau di Perbuknya di pasal 32 dan 31 dan 32 tentang tata cara pengangkatan P3A yang sesuai aturan. Jadi kalau tidak sesuai seperti itu nanti kita tunggu tidak terrealisasi, ya kita masyarakat demo lagi supaya pembentukan IP3A ini yang diamanatkan sesuai dengan peraturan presiden, peraturan menteri sampai dengan peraturan gubernur dan melalui Perda dan Perbuk bisa dilaksanakan implementasinya di masyarakat. Jadi keberadaannya absah, formil secara hukum, nanti outputnya juga diharapkan bagus ke masyarakat. Yang dilanggar itu apa, Mas? Yang dilanggar pembentukannya, jadi ada IP3A tapi tidak ada gabungan, tidak ada P3 petak. Jadi ini IP3A membentuk diri tidak sesuai prosedur yang berlaku. Oh, jadi berdiri sendiri. Ya. Padahal seharusnya di bawahnya ada. Dari bawah dulu, bukan di bawahnya ada. Bawah membentuk diri P3 petak, dari P3 petak membentuk gabungan, gabungan dari pengurus gabungan ini membentuk IP3A. Itu standar pembentukan menurut undang-undang peraturan yang berlaku. Ada pemikiran untuk di PT UTN kan nggak? Ketika ini tidak terrealisasi. Ya kalau nanti jalur terakhir kita nggak melihat kepada pemerintah daerah, ya kita PT UN. Gitu. Tapi ini kan ranahnya bukan SK dari pejabat, tapi ini membentuk diri. Gitu. Jadi kemarin sifatnya bukan SK tapi pengukuhan. Jadi kalau kajian PT UN-nya ini belum nyampe ke sana. Belum nyampe ke sana. Kemudian tuntutan yang lain, Pak? Tuntutan yang lain seperti kita yang terakhir yaitu pelaksanaan tentang Perda 16 pasal 8 tentang pemeliharaan tersier itu dianggarkan di APBDes desa. Jadi nanti diharapkan P3 petak ini diikutkan dalam musrenbang des dalam perawatan saluran irigasi di petak-petak ini. Selama ini kan tidak ada P3 petak ini diajak untuk musyawarah, kamu butuhannya apa, tersiernya seperti apa. Kalau ini sudah tercapai, terlaksana, petani makmur Indonesia karena tidak perlu membayar iuran untuk nyosok siar, Pak. Jadi sudah ada ditanggung dari pemerintah. Apresiasi yang sangat urgent sekali, Pak, yang dituntut oleh teman-teman kelompok P3. Ya, jadi yang sangat urgent itu pembatalan pengukuhan bupati itu, karena dengan pembatalan ini kita bentuk lagi disehatkan IP3 yang sesuai aturan, insya Allah outputnya bagus, Pak. Kalau IP3 yang sekarang ada itu outputnya sangat sewenang-wenang kepada hulu-hulu, aset-aset juga dicaploki. Misalnya Pak, aset itu misalnya. Ya, jadi ini yang ada aset tukar guling di Pelutan itu ada 2 tempat, terus kebun dalem juga ada. Ini oknumnya oknum IP3 semua. Yang sebelumnya digarap sama Ulu-Ulu, Pak, atau Ya, gimana? upahnya Ulu-Ulu Pak. Jadi upahnya Ulu-Ulu Pak ditukar gulingkan oleh oknum ini kepada pengusaha Korea, terus dibelikan tanah tidak melalui prosedur. Nah ini kalau ini sudah masuk ranah hukum, sudah bisa dilaporkan, Pak? Ya, sementara kami kan pendekatan kekeluargaan dulu. Jadi karena ini nanti banyak yang terlibat, makanya kita kalau bisa Komisi Irigasi bertindak cepat untuk menemukan orang oknum-oknum ini, ditanyakan kemana asetnya. Gitu.